Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya atas nama Muhammad Rifaldi, mahasiswa jurusan Teknik Arsitektur dengan NIM 60101190007. Di sini saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam di Kerajaan Goa Tallo. Baiklah, mungkin langsung saja kita masuk ke slide pertama. Sebelum mengetahui tentang sejarah masuknya Islam ke Kerajaan Goa Tallo, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu Kerajaan Goa Tallo itu sendiri. Kerajaan Goa Tallo telah berdiri di Sulawesi Selatan sekitar abad ke-16 pada pemerintahnya berpusat di Sombopu, atau yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Goa. Pada tahun 1603, Kerajaan Goa menjadi kerajaan Islam dengan rajanya yang bernama Daiman Rabia. Setelah masuk Islam, Raja Goa, yaitu Daiman Rabia pun bergelar Sultan Alauddin. Perlu diketahui bahwasannya Kerajaan Goa Tallo ini adalah kerajaan kembar, alias gabungan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Tallo. Karena adanya kesepakatan antara Kerajaan Goa dan Tallo untuk menyatukan kerajaan, maka akhirnya dua kerajaan itu pun bersatu, yang akhirnya dikenal dengan Kerajaan Goa Tallo, atau yang biasa juga dikenal dengan Kerajaan Makassar. Selanjutnya, kontak awal dengan Islam. Sebagaimana diketahui umum bahwa penyebaran Islam di Nusantara awalnya melalui perdagangan, maka demikian halnya dengan kedatangan Islam di Goa, tidak terlepas dari faktor dagang. Penyebaran Islam dilakukan oleh para pedagang dimungkinkan karena di dalam ajaran Islam tidak dibedakan antara tugas keagamaan seorang Muslim sebagai penyebaran nilai-nilai kebenaran. Setiap Muslim apapun profesinya dituntut untuk menyampaikan ajaran Islam sekalipun itu satu ayat. Sebagaimana dengan beberapa teori yang ada, proses Islamisasi di Sulawesi Selatan tidak berbeda jauh dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, yaitu melalui 3 tahap. Yang pertama, kedatangan Islam, kedua, penerimaan Islam, dan ketiga, penyebarannya lebih lanjut. Masuknya Islam di Kerajaan Goa Tallo. Setelah Datu Tallo atau yang dikenal dengan Datu yang 3, berhasil mengislamkan Datu Lu dan keluarganya pada 15 Ramadan, maka Daim Parabung diberi gelar Sultan Muhammad Waliul Muharuddin. Oleh karena La Pitawar, Daim Parabung adalah ipar dari Raja Goa I Mangarangi Daiman Rabia, yaitu permaisurinya Karaentari Bala Bugisi adalah saudara dari Raja Goa. Maka orang-orang Minang itu memohon supaya Raja Luwu memimpin pengislaman orang-orang di Sulawesi Selatan. Cerita rakyat itu sekalipun bercampur mitos, tetapi dapat diartikan bahwa Datu Ribandang dan Raja Tallo memegang peranan penting pada periode awal Islamisasi di daerah ini, yaitu daerah Sulawesi Selatan. Setelah Raja Goa Tallo masuk Islam pada tahun 1605, yaitu I Managarangi Daiman Rabia, Sultan Alauddin Raja Goa ke-14 dan I Malingkaan Daiman Nyori, Sultan Abdullah Awalul Islam, maka hanya dalam waktu 2 tahun, yaitu tahun 1607, rakyat Goa Tallo pada umumnya sudah memeluk agama Islam, dan Raja Goa memaklumkan bahwa agama Islam adalah agama resmi di kerajaan tersebut. Perlu dicatat juga bahwa rakyat yang berbondong-bondong memeluk agama Islam mengikuti raja mereka pada waktu itu, bukanlah karena dipaksa atau diancam, akan tetapi setelah menyadari kebenaran dari agama tersebut.
penerangan agama Islam melalui proses-proses dakwah yang diberikan secara intensif oleh ulama. Kawan-kawan yang bermukim di kampung Kaluku Bodoa, menurut Lontara bilang gua bahwa pada tahun 1607 Allah Juma Naura mementang Juma kari taulu salanta iane bedeng bundu kari tamapalo tidakkan sholat Juma di Talo ketika mula saja masuk Islam, dan tahun ini kon terjadinya perang Tamapalo. Selanjutnya kita akan masuk ke penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Sejarah resminya agama Islam di Goa Talo, maka Raja Goa Sultan Alauddin semakin kuat kedudukannya sebab beliau juga diakui sebagai Amirul Mukminin atau kepala agama Islam, dan kekuasaan Bate Salapanga diimbangi oleh Qadi yang menjadi wakil raja untuk utusan keagamaan, bahkan oleh orang-orang Makassar Bugis Bandar yang telah lebih dahulu memeluk agama Islam pada abad ke-16. Sultan Alauddin pun dipandang sebagai pemimpin Islam di Sulawesi Selatan. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dilakukan dengan berbagai cara, termasuk yaitu cara pendekatan yang dilakukan oleh Sultan Alauddin dan para pembesar kerajaan Goa untuk mengingatkan perjanjian persaudaraan lama antara Goa dengan negeri atau kerajaan yang takluk ataupun yang bersahabat, yang berbunyi antara lain, barang siapa di antara kita, Goa dan sekutunya ataupun taklukannya, melihat suatu jalan kebajikan, maka salah satu dari mereka yang melihat itu harus menyampaikan ke pihak lainnya. Dengan dalih bahwa Goa sekarang sudah melihat jalan kebajikannya, yaitu agama Islam, maka kerajaan Goa meminta kerajaan-kerajaan taklukannya agar turut memeluk agama Islam. Maka pendekatan serupa ini banyak hasilnya, namun kerajaan-kerajaan yang merasa dirinya sudah mampu dan dewasa di bidang pemerintahan menolak ajakan tersebut, sehingga dengan terpaksa kerajaan Goa harus angkat senjata untuk mengislamkannya. Walaupun dengan susah payah, namun pada akhirnya kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Bone, Sopeng, Wajo, Sidendreng, Soito, dan lainnya berhasil diislamkan. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.